Halo cuy, gimana kabarnya hari ini? Balik lagi bareng gue di channel Ben Fam. Kali ini gue mau ngebahas tentang sejarah lagi nih cuy. Salah satu peranakan Tionghoa terbesar di negeri kita tercinta cuy. Namanya Cina Benteng. Sebelum kita lanjut bercerita, jangan lupa subscribe, like dan komen ya cuy. Bantu gue untuk mengembangkan channel ini cuy. Yap, orang Tionghoa Benteng, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Cina Benteng. Panggilan ini didapatkan dari orang-orang atau masyarakat yang berketurunan Tionghoa yang tinggal di daerah Tangerang cuy. Asal-usul Cina Benteng ini berasal dari kata benteng, atau nama lain kota Tangerang pada zaman dulu cuy. Pada waktu itu, di daerah kota Tangerang ada sebuah benteng Belanda. Lokasinya di pinggir Kali Cisadane. Benteng itu difungsikan sebagai pos pengamanan untuk mencegah serangan dari Kesultanan Banten cuy. Benteng ini merupakan benteng terdepan dari pertahanan Belanda di Pulau Jawa. Pada masa itu, masyarakat Tionghoa Benteng atau Cina Benteng ini sudah tinggal di Tangerang beberapa generasi sebelumnya cuy. Dan kini telah berkembang menjadi 3 kota atau kabupaten, yaitu Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Menurut sumber, masyarakat Cina Benteng ini adalah komunitas Tionghoa terbesar di Indonesia cuy. Setelah masa peralihan tahun 1945 sampai 1950. Menurut sumber juga banyak dari mereka yang eksodus ke Belanda dan Amerika Serikat. Sejarahnya masyarakat Cina Benteng ini, menurut kitab dari Sunda yang berjudul Tina Layang Parahyang, atau dalam bahasa Indonesia Catatan dari Parahyangan, keberadaan komunitas Tionghoa di Tangerang dan Batavia sudah ada setidak-tidaknya sejak 1407 sebelum negara Indonesia terbentuk cuy. Wah udah lama banget ya cuy. Dalam kitab itu, kisahnya menceritakan tentang tibanya rombongan pertama dari dataran Tiongkok yang dipimpin oleh Chen Tje Lung alias Halung di muara Sungai Cisadane, yang sekarang dikenal sebagai Teluk Naga. Golongan pertama adalah mereka yang tiba pada abad ke-15. Mereka datang buat jadi petani, buruh, pekerja, dan sudah pasti jadi pedagang cuy. Ceritanya, mereka bisa sampai ke Tangerang menggunakan perahu sederhana cuy. Intinya golongan pertama ini datang bukan jadi tuan tanah, bisa dibilang masih susah cuy. Nah golongan yang kedua ini cuy, yang mendarat di abad ke-18 ini, dapat restu dan dapat perbekalan dari kaisar. Tapi syaratnya mereka tetap harus loyal pada kaisar dinasti Qing. Mereka ini datang bersama-sama dengan kapal Belanda, memotivasi diri mereka supaya dapat suatu hal yang lebih layak daripada golongan pertama. Asumsinya menjadi petani kapas dan padi pada zaman itu cuy. Dan gak sedikit juga yang menjadi tentara Belanda. Golongan kedua ini hampir semua hidup dalam kesejahteraan dan kental dengan sifat aristokrasi. Nah ini dia kita bisa bilang tuan tanah. Terdapat 7 keluarga besar yang hidup cukup lama menguasai sebagian besar lahan di Tangerang. Mereka disebut dengan istilah Setsi atau Seven Great Families. Ini dia diantaranya: House of Oi, House of Ong, House of Li, House of Lim, House of Teng, House of Tan, House of Te. Jadi gimana? Menurut lu cuy? Orang Cina Benteng emang udah jadi tuan tanah dari dulu cuy. Dan kenyataannya awalnya pun mereka kerja keras. Kesimpulannya kita sebagai orang Indonesia jangan jadi pemalas kalau mau jadi juragan minyak. Untuk pakaian adat mereka juga karena sudah sekian lama tinggal bersama pribumi, berkolaborasi menjadi sebuah kecocokan. Pakaian adat prianya atasan menggunakan baju koko hitam dan celana panjang, dengan paduan topi khas yang mirip caping. Sementara untuk para wanitanya dinamakan huakun, yang berupa blus dan bawahan lengkap dengan hiasan serta tirai penutup wajah.
Orang Cina benteng ini cuy, dikenal dengan warna kulitnya yang sedikit gelap, walaupun mereka tetap berkulit kuning, dibandingkan dengan warga keturunan Tionghoa yang lainnya. Kayak ras Cina ada ras lagi di dalamnya cuy, tapi kalau Cina benteng bisa kita bilang lebih buluk. Kesenian mereka juga dikenal adalah kesenian campuran, Betawi dan Tionghoa, yaitu cokek, yang merupakan sebuah tarian berpasangan lelaki dan perempuan, dengan iringan musik gambang kromong. Agama yang mereka anut, biasanya Konghucu, Buddhisme, Taoisme, dan pemujaan leluhur. Untuk penganut Katolik dan Protestan itu mayoritas zaman sekarang cuy. Salah satu hal yang menarik dari Cina benteng ini cuy, biarpun mereka sudah tidak berbahasa Tiongkok lagi, mereka masih tetap melestarikan budaya dari leluhurnya cuy. Ini bisa kita lihat dari tradisi saat upacara pernikahan masih mempertahankan gaya dinasti Manchu atau dinasti Qing. Oke, jadi sekarang pandangan kalian terhadap Cina benteng gimana cuy? Apakah meresahkan? Apakah kalian ada berkawan dengan Cina benteng? Gue pikir aman-aman saja selama kita menjaga kedaulatan NKRI, jadi tidak perlu rasisme ya cuy. Terima kasih sudah menyimak, jangan lupa tinggalkan jejak. See you on the next video.